Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang perjalanan investasiku dan gimana sih caranya supaya sampai aku bisa sampai ke titik sekarang ini teman. Dan aku juga akan membahas seputar perjalanan karirku di luar negeri. Nah, belakangan ini lumayan banyak teman-teman semua yang bertanya gimana perjalanan karirku sampai bisa ke titik sampai sekarang ini, membangun portofolio miliar, dan juga gimana caranya bisa berkarir di luar negeri, terutama buat teman-teman yang baru datang ke channel ini dan mungkin teman-teman masih belum familiar ya teman. Nah, jadi kenapa bisa sampai aku bekerja di luar negeri ini? Sebenarnya ini karena dulu aku berkuliah di luar negeri ya teman. Jadi seperti yang kamu ketahui, ini kamu bisa lihat ini adalah universitas tempat aku belajar dan di foto ini kamu bisa lihat ini ada aku di sini, di mana aku di sini memenangkan award ya teman. Award atau beasiswa, di mana beasiswa itu biasa didapat kalau misalnya kita mendapatkan nilai yang cukup baik. Kemudian nanti akan dikasih reward berupa sedikit uang ya teman. Dan uang itu bebas dipakai untuk apa aja. Dan aku selama berkuliah di sini, aku udah mendapatkan award itu kalau nggak salah sebanyak 5 kali ya teman. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa aku sampai bekerja di luar negeri ini, sebenarnya itu prosesnya juga melalui proses yang panjang dan bahkan perjalanannya pun nggak mudah ya men. Lumayan banyak jatuh bangun yang aku alami, lumayan banyak titik darah penghabisan aku berjuang sampai bisa bekerja di luar negeri ini. Tapi seringkali semuanya nggak terlihat karena kenapa? Karena biasanya yang orang lihat adalah kondisi yang sekarang, dimana yang sekarang orang lihat, oh mungkin aku punya aset investasi miliaran terus aku bisa bekerja di luar negeri. Tapi kebanyakan orang di luar sana nggak melihat pengorbanan apa aja yang udah aku keluarkan untuk bisa sampai ke titik di saat ini ya men, selama bertahun-tahun ke belakang ini. Nah, aku pribadi sebenarnya mulai bekerja itu di sekitar tahun ketiga dan tahun keempat kuliah. Kalau misalnya tahun pertama sama tahun kedua, itu di sana aku masih belum banyak bekerja. Aku pribadi waktu itu masih lumayan santai, di mana waktu itu aku cuman aktif di kegiatan keagamaan ya, men. Tapi di kegiatan keagamaan itu pun aku menjadi seorang pengurus, jadi aku ikut dalam kegiatan berorganisasi, aku menjadi salah satu pengurusnya di bagian divisi pendidikan ya, men. Nah, sebenarnya awalnya mungkin ekonomi keluargaku nggak termasuk ekonomi keluarga yang kelas bawah ya, men. Tapi di saat aku mulai kuliah, itu awal-awal ekonomi semakin lama semakin mulai menurun, tapi di puncak-puncaknya makin lama makin menurun, itu mungkin di pertengahan aku kuliah, men. Dari situ pun keadaan ekonomi jauh lebih menurun, dan dari situ pun aku lebih memilih untuk gimana caranya supaya aku bisa meringankan beban kedua orang tuaku. Makanya sekitar tahun ketiga ke tahun keempat, itu aku udah mulai banyak intern kesana sini, men. Bahkan aku masih ingat waktu itu aku ikutin intern, aku mencoba berbagai macam hal, terus aku juga coba kerja, bahkan aku masih ingat waktu itu aku pertama kali kerja aku dibayar 300 renminbi per hari, itu sekitar 600 ribuan, itu aku udah seneng banget ya men, karena dengan aku mendapatkan uang itu aku bahkan bisa bayar rentku sendiri di luar negeri, dimana di Beijing itu rentnya lumayan mahal, dan waktu itu aku bisa bayar rent sendiri. Nah, sebenarnya kualitas apa aja yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di luar negeri? Nah, mungkin kualitas salah satunya yang paling kamu perlukan adalah kualitas bahwa kamu bisa bersaing ya men, karena kalau misalnya kamu udah di luar negeri, kamu bukan hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia, tapi kamu harus bisa bersaing dengan orang-orang dari luar negeri juga. Bahkan aku pribadi, aku bersaing dengan berbagai orang dari berbagai macam negara. Aku pribadi dulu juga pas intern itu satu timnya itu ada macam-macam negara ya men. Ada orang Rusia, ada orang Korea Selatan, ada orang Jepang, orang Amerika Selatan dari berbagai negara. Kemudian ada juga orang Afghanistan, ada orang Afrika, dan masih banyak lainnya. Karena perusahaan ini kebetulan perusahaan internasional, jadi ini mereka memperkerjakan orang dengan berbagai macam bahasa ya men. Nah, jadi pada saat awal aku berkarir itu, aku menunjukkan bahwa aku pengen kerja dengan serius. Sehingga waktu itu aku pun dipilih menjadi satu-satunya orang yang bisa mendapatkan pekerjaan full time ya man. Padahal sebenarnya untuk kita baru lulus S1 bisa mendapatkan pekerjaan full time itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya kondisinya di Cina. Kebanyakan orang pasti habis lulus biasanya langsung kembali ke Indonesia ya man. Nah, pada saat awal aku berkarir itu, aku masih belum punya skill apa-apa. Jadi apa yang bisa aku lakukan waktu itu, aku sesimpel aku hanya menunjukkan soft skill yang aku punya ya man. Cara punya soft skill gimana? Soft skill itu adalah hal-hal yang mungkin nggak butuh skill secara teknis. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kamu punya kemauan untuk belajar, katakan kamu tepat waktu, kamu datang lebih awal aja, jangan sampai kamu telat, jangan sampai kamu bikin atasan kamu nunggu. Pada saat kamu pengen interview, datang tepat waktu, pada saat kerja kamu datang sebelum jadwalnya. Karena lebih baik kita menunggu orang daripada kita yang ditunggu ya men, daripada kita bikin nunggu. Terus kamu juga tunjukin kalau misalnya kamu punya kemauan untuk terus belajar, tunjukin bahwa kamu seseorang yang mau maju
maju, terus kamu juga antusias untuk terus belajar, kemudian kamu juga show some effort, terus kamu juga bekerja lebih keras daripada orang lain. Jadi kalau misalnya kita diminta 100, kita kasih 110, kita kasih 120 ya kan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan effort dan value yang lebih banyak ketimbang yang diminta. Itulah salah satu alasan juga yang bisa membuat aku mendapatkan pekerjaan di tempat ini ya kan. Karena dulu atasanku lumayan suka sama aku ya kan. Nah, perjuangan aku nggak berhenti sampai di saat itu juga ya kan. Nggak mentang-mentang karena udah dapat pekerjaan, udah dapat full time, berarti perjuangannya udah selesai. Tapi setelah dari itu pun masih banyak perjuangan-perjuangan lainnya. Jadi nggak berhenti sampai di sana, aku juga terus berusaha keras sampai aku bisa bekerja sampai saat ini. Nah, kebetulan di perusahaan tempatku bekerja ini merupakan perusahaan yang sifatnya lean ya kan. Artinya perusahaan ini ada organisasi dengan orangnya dikit, jumlah karyawan dikit. Bahkan kalau misal kamu lihat di gambar ini bahkan nggak semuanya ya men, cuman sebagian dari ini doang yang karyawan tetap. Bisa dibilang mungkin hanya sekitar setengahnya. Jadi bisa dibilang di kantor itu paling angkanya cuman 10 lebih dikit ya men. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang lean, jadi kita dituntut untuk serba bisa. Ibaratnya kamu kerja di sebuah startup ya men, dimana startup itu orangnya jumlahnya belum banyak, tapi kewajibannya atau tugasnya udah banyak, terus kamu juga dituntut untuk bisa melakukan dalam banyak hal. Aku pribadi juga seperti itu ya men, bahkan aku pribadi di sini juga menghandle lumayan banyak hal, mulai dari mungkin sosial media, kemudian aku juga bikin konten di sosmed, kemudian aku juga nulis artikel, kemudian aku juga bantu bikinin copywritingnya, karena kebetulan di sana yang bisa bahasa Inggris jumlahnya nggak banyak ya teman. Kemudian aku juga bantu kalau misalnya ada translation yang perlu dilakukan, aku juga bantu melakukan translation. Kemudian karena perusahaan ini adalah perusahaan pameran, di mana kontak datanya itu adalah sampai puluhan sampai ratusan ribu, itu pun aku juga bekerja di bagian database ya teman. Kemudian aku juga harus bisa email marketing karena aku perlu untuk mengingatkan mereka tentang pameran-pameran yang akan ada ke depannya. Kemudian juga kalau misalnya websitenya lagi down atau misalnya perusahaan ini pengen ngupdate sesuatu di websitenya, nah aku pribadi juga bantu mengelola websitenya. Kemudian aku juga bantu Google Ads itu supaya aku bisa mendatangkan lebih banyak lagi customer. Kemudian aku juga harus mengurus kerjasama dengan media partner supaya kita bisa melakukan marketing supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang pameran kita. Nah, nggak berhenti sampai di situ, bahkan aku juga kadang ditugasin keluar kota ataupun keluar negeri ya men. Beberapa saat yang lalu aku baru ke Shanghai, kemudian beberapa bulan sebelumnya aku juga baru ke Singapura, aku baru ke Guangzhou. Nanti kalau misalnya jadi minggu depan pun aku bakal ke Guangzhou lagi ya men. Nah, jadi aku juga lumayan banyak ditugasin untuk keluar kota. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat ya, jadi bisa dibilang tugasku itu lumayan banyak dan itu lumayan mencakup semuanya. Jadi mungkin bisa dibilang kita dituntut untuk serba bisa ya men. Jadi kita ibaratnya menjadi seorang jack of all trades. Kita bisa semuanya. Nah, apakah skill-skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu aku dari awal langsung bisa? Jawabannya enggak ya men. Bahkan ini bisa dibilang nggak ada hubungannya sama kuliahku. Kuliahku dulu belajarnya ekspor impor. Tapi kalau misal kamu lihat job desk yang tadi aku lakukan itu nggak ada hubungannya sama ekspor impor. Nah, jadi lumayan banyak skill yang aku pelajari di luar sekolah ya men. Maka dari itu aku sering banget bilang bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Bukan berarti kamu lulus sekolah terus sudah berhenti belajar. Nggak seperti itu ya men. Nah, dari mana aku belajar? Aku belajarnya dari berbagai macam sumber. Ada yang aku ambil ilmunya dari course, ada yang aku dari video pembelajaran, ada juga aku nonton tutorial-tutorial dari YouTube. Jadi setiap kamu menemukan suatu masalah, setiap kamu nggak tahu gimana caranya, ya kamu harus cari tahu ya men. Kamu harus lebih punya inisiatif ya, harus lebih proaktif. Inilah salah satu alasannya kenapa aku juga bisa tetap dipakai di perusahaan ini. Ya intinya karena aku bisa beradaptasi ya men, aku bersifat proaktif dan juga aku inisiatif. Jadi kalau misalnya perusahaan yang butuh apa, ya aku akan gimana pun caranya, aku akan berusaha untuk memenuhi dan aku juga akan get it done ya men. Misalnya waktu itu perusahaan lagi nggak ada editor nih, lagi nggak ada yang bisa ngedit, ya udah aku belajar gimana caranya pakai Canva, gimana cara ngebikin desain, gimana cara ngebikin banner, bikin thumbnail. Jadi untuk sementara waktu itu nggak ada desainer, nggak ada editor, bahkan aku yang kerjain bagian desainnya juga. Terus juga pernah waktu itu pengen ganti sesuatu di website. Nah, aku pribadi yang tadi aku bilang, aku pribadi juga nggak belajar sama sekali coding, tapi ya aku cari tahu gimana caranya. Bahkan kadang aku juga cari di YouTube atau cari di Google untuk cara menyelesaikan atau men-solve problem yang aku hadapi ya men. Kadang juga contoh nih, perusahaan lagi pengen nulis artikel
artikel. Perusahaan ini pengen memarketikan pamerannya ke majalah-majalah internasional, pengen nulis artikel. Ya udah, aku juga yang kerjain. Aku belajar gimana cara copywriting, gimana cara membuat artikel yang menarik, yang bisa membawa orang datang ke pameran kita. Jadi kita benar-benar dituntut untuk mau terus belajar dan bisa beradaptasi, ya kan? Itulah yang membuat perusahaan ini lumayan suka juga sama aku, ya kan? Nah, padahal kalau misalnya mereka mau pakai orang lokal itu juga bisa. Bahkan bayarannya lebih rendah ketimbang membayar aku. Karena aku pribadi kan seorang foreigner atau orang luar negeri, ya kan? Nah, jadi kira-kira itulah perjalananku sampai bisa membangun portofolio seperti sekarang. Tips-tips yang bisa aku berikan adalah yang pertama, kamu sebisa mungkin kamu mulainya sedini mungkin, ya kan? Jadi kamu dari usia berapa belas, kalau bisa kamu udah mulai. Misal kamu usia 18, usia 19, udah ada kesempatan intern, ada kesempatan magang, atau misalnya ada bisnis yang bisa kamu jalani dulu aja. Semakin awal kamu mulai, semakin awal kamu ngabisin jatah gagalmu, pada akhirnya nanti kamu bakal mencapai suksesmu lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua adalah latih skill kamu, baik itu berupa soft skill ataupun hard skill, semuanya harus dilatih, ya kan? Kalau misalnya kamu udah punya keduanya, hard skill kamu bagus, kemudian ditambah dengan soft skill kamu yang bagus, kamu bisa menjadi aset yang sangat mahal dan perusahaan nanti bakal rela untuk bayar mahal untuk bisa meng-hire kamu, ya kan? Kemudian yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, yaitu punya kemauan untuk terus belajar. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ya udah, kamu harus proaktif, kamu harus cari tahu gimana caranya. Jangan pernah berhenti yang namanya belajar, ya kan? Kalau misalnya kita berhenti belajar, nanti pada akhirnya kita jadi pikun, ilmu kita juga nggak berkembang. Terus kemudian yang nomor 4, ini jangan bergantung sama pekerjaan. Nah, ini maksudku pribadi adalah sebaiknya kita tetap memiliki yang namanya multiple stream of income. Jadi walaupun mungkin aku udah punya pekerjaan stabil di luar negeri ini, aku tetap rekomendasi kamu punya sumber-sumber penghasilan lainnya. Seperti contohnya aku selain aku punya pekerjaan yang stabil ini, aku juga memiliki bisnis dan channel YouTube, ya kan? Dimana aku bisa menghasilkan uang dari cara lain juga. Kemudian aku juga punya investasi, aku juga ngasilin uang dari investasi. Jadi kita jangan sampai hanya bergantung dari satu. Kemudian yang terakhir adalah financial literacy. Nah, kenapa aku bisa membangun portofolio sampai sekarang ini? Ini karena aku udah memiliki financial literacy dari awal kali berkarir, sehingga dari awal kali berkarir, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku, sampai portofolioku bisa menjadi seperti sekarang ini, ya kan? Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share seputar perjalanan karirku di luar negeri ini. Nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis di kolom komentar, nanti aku bakal bantu jawab di video-video berikutnya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!